Baik, pagi itu terlihat Gangga sedang rindu sekali bersama Manu. Jagdis memberikan kepada Gangga bahwa Gangga pada saat itu ia jatuh sakit. Lalu Gangga melihat tangan Manu. Tangan Manu tersebut diperban oleh karena terluka. Dan Gangga mengatakan kepada Jagdis mengapa Manu sampai sakit terluka ini. Namun nenek Kalyani mengatakan begitulah, Manu pada saat itu sangat nakal oleh karena ia cedera. Dan Jagdis melihat ke nenek Kalyani bahwa yang dikatakan nenek Kalyani kepada Gangga itu bisa menyelamatkan agar Gangga tidak marah kepada Jagdis pada saat itu ya. Namun Gangga sangat sayang kepada. Lalu nenek Kalyani mengatakan kepada Manu, jikalau engkau nakal maka akan nenek pukul. Begitulah kata Kalyani kepada Manu tersebut. Di waktu pagi hari itu terlihat nenek Kalyani memberi bubur kepada Gangga. Tak lama kemudian Jagdis menemui mereka di dalam kamar tersebut. Sontak Gangga tidak mau makan oleh karena kehadiran Jagdis di sana, yaitu suami Gangga. Lalu Gangga tersenyum atas kehadiran suami tercintanya tersebut. Dan dia pura-pura tidak mau makan oleh karena ada suaminya di sana yang diberikan nenek Kalyani. Dan akhirnya Jagdis menuju masuk agar memberikan kado kepada Gangga. Namun Gangga meminta kado itu, tapi Jagdis tidak memberikannya. Jagdis mengatakan kepada Gangga agar dia cepat menghabiskan makanan yang diberikan nenek Kalyani kepadanya. Lalu tak lama kemudian nenek Kalyani mengatakan, jikalau kamu tidak menghabiskan bubur ini, maka Jagdis tidak akan memberikan hadiah tersebut kepadamu. Jelas nenek Kalyani kepada Gangga. Baik, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video tersebut. Lalu Gangga mengambil makanan itu. Ia cepat-cepat menghabiskan makanan di mangkuk yang diberikan kepada Kalyani. Lalu Gangga meminta kado itu, dan nenek Kalyani menyuruh agar Jagdis memberikannya. Tak sabar ketika itu Gangga membuka kadonya. Terlihat di dalam kado tersebut sebuah, yaitu iPad atau HP yang bisa untuk memoto-moto. Begitu senang Gangga melihat pemberian kado dari suaminya, dan Gangga menyuruh Jagdis untuk menghidupkannya. Ia tidak mengerti bahwa HP tersebut untuk apa, dan Jagdis menjelaskan kepada Gangga begini dan begitu caranya, supaya ia mengerti bahan-bahan elektronik. Begitulah sang suami mengajari istrinya tersebut, dan ia mencoba untuk menggunakannya. Dan Gangga berkata kepada nenek Kalyani agar nenek pada waktu itu akan dipoto oleh Gangga tersebut. Begitulah keseruan Gangga kepada nenek Kalyani yang sangat lugu. Ia menerima hadiah dari suaminya yang begitu indah, kata Gangga terhadap nenek Kalyani. Begitu perhatian Jagdis kepada Gangga, istrinya yang tercinta, yang kini sedang terbaring sakit oleh karena kelelahan yang dirasakan oleh Gangga tersebut. Lalu Gangga mengotak-atik HP tersebut, dan kebahagiaan nenek Kalyani melihat mereka berdua.
Terlihat di malam hari itu Anandi bersama Sip di dalam kamarnya, dan Anandi menyiapkan barang-barang untuk dipindahkan ke lemari yang lain. Dan Sip terheran melihat tingkah Anandi pada saat itu. Lalu Sip memegang Anandi dan berkata, "Untuk apa kamu memindahkan baju-baju itu?" Dan Anandi mengatakan kepada Sip bahwa lemari itu akan dipakai oleh anak angkatnya nanti, bahwa ia akan segera berberes untuk memindahkan pakaian tersebut. Dan Anandi menjelaskan kepada Sip agar ia mengerti. Dan akhirnya Sip mengatakan, "Bukan kamu saja yang memperdulikan anak kita Amor nanti, namun saya harus diperhatikan oleh kamu juga." Lalu Anandi mengatakan kepada Sip, "Kamu sudah dewasa, tak usah diperhatikan lagi." Begitu manja Sip kepada Anandi tersebut. Lalu Sip meminta kemesraan pada malam hari itu. Sip mengatakan agar Anandi menciumnya. Namun Anandi hanya berpura-pura tidak mau, oleh karena Anandi sangat malu kepada. Tapi Sip memaksa untuk melakukannya agar Anandi mencium pipinya. Lalu Sip menarik badan Anandi mendekatkan ke tubuhnya tersebut. Lalu Anandi tak bisa menolak, oleh karena keinginan Sip pada malam itu sangat ingin sekali untuk bercinta dengan Anandi. Lalu Sip memandangi wajah Anandi. Anandi pura-pura tak mau. Lalu akhirnya Anandi mau juga dan mencium Sip pada saat itu. Terlihat perlahan, entah mengapa tiba-tiba Anandi melakukannya. Lalu ciuman mesra kepada Sip diberikan kepada Anandi. Sip sangat bahagia dan ia tersenyum oleh karena perlakuan istrinya tercinta itu. Dan akhirnya mereka sangat bahagia pada malam hari itu. Oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas memberut pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.